Nah, untuk mata kuliah rekayasa lapangan terbang di minggu keempat, kita akan membahas mengenai pengembangan master plan bandar udara. Nah, di mana di pengembangan master plan ini kita akan membahas 3 tema. Pertama yaitu sistem pergerakan pada bandar udara itu sendiri, dan yang kedua ada kegiatan penerbangan dan keberadaan bandar udara itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang rancangan induk bandar udara. Sebetulnya sistem penerbangan itu terbagi atas 2. Yang pertama dari sisi udara dan yang keduanya adalah di sisi darat. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu. Yang dikatakan sistem penerbangan itu ada sisi airset dan landset. Nah, sisi airset itu yang mana? Yaitu jalur di penerbangan di angkasa, terminal yang ada di bandara, terus ada komponen-komponen pelengkap yang ada di bandara, yaitu seperti runway, holding pad, taxiway, apron. Nah, yang di darat yaitu bangunan terminal, area parkir dan sirkulasi kendaraan, dan sistem jalan masuk darat ke bandara. Nah, untuk arus pergerakannya pun kita bisa lihat di mana ini ada garis kontinu itu untuk arus pesawat, sedangkan garis putus-putus itu untuk pergerakan arus penumpang ataupun barang. Nah, ini yang saya jelaskan barusan tadi, diagram alirnya ini. Nah, kita lanjut ke awal kegiatan penerbangan dan keberadaan bandara di masa lalu. Biasanya bandara itu dilakukan pemilihan bandaranya atau lokasinya. Pertama, indikatornya adalah keberadaan tanahnya, atau artinya harga nilai jual tanah yang akan diperuntukkan sebagai bandara. Yang pasti posisinya berada jauh atau berada di area yang jarang penduduknya. Nah, yang ketiga, bangun itu tidak berdesak-desakan sehingga halangan terhadap operasional pesawat pun tidak akan menjadi persoalan. Ini salah satu pemilihan bandara pada masa lalu atau pada masa lampau. Nah, begitu juga kalau kita lihat sejarah dari operasi penerbangan, untuk Indonesia itu sendiri penerbangannya pada masa lalu itu jumlahnya masih jarang, dan pesawat yang digunakan tentu kecil karena dari penerbangannya jarang, otomatis jumlah penumpang yang ada pun juga jarang. Karena yang saya ingat pada tahun 2000-an itu masih di bawah tahun 2000-an, harga tiket pesawat itu untuk sekali 1 jam terbang itu 1 juta. Dengan nilai mata uang di tahun di bawah 2000 itu sangat mahal, uang 1 juta. Nah, yang berikutnya itu polusi yang dihasilkan juga tidak jadi persoalan pada masa itu. Artinya karena pesawat yang digunakan itu masih kecil, dengan durasi penerbangan per minggunya itu masih jarang, jadi ini tidak pernah jadi persoalan bagi masyarakat yang berada di sekitar operasi dari penerbangan. Nah, dari dampak kedua ini, kalau kita lihat dari dampak terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu adalah dengan kemajuannya zaman. Nah, setelah bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan industri pun juga membutuhkan lahan untuk keberadaannya. Artinya, kalau dahulu bandara itu dibangun pada daerah yang tanahnya murah, jauh dari pemukiman. Nah, industri pun juga sama, dia yang mulanya berada dekat dengan kota, akhirnya akan berpindah ke posisi-posisi yang jauh dari perkotaan. Artinya untuk mencari lahan yang luas dengan harga yang murah. Akhirnya keberadaan bandara dengan industri itu sudah berdampingan, artinya sudah berdekatan. Nah, yang pasti dengan adanya industri tentu adanya para pekerja, artinya orang yang membutuhkan pekerjaan. Orang yang bekerja butuh tempat tinggal. Yang tinggal di sana pasti butuh suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi keberadaan dari operasi penerbangan tadi. Yang semulanya bandara itu jauh dari pergerakan manusia atau pergerakan di perkotaan, lalu terpengaruh oleh keberadaan industri, dan industri pun juga mengundang pekerja butuh tempat tinggal atau properti berada di sekitaran bandara, adanya pasar, adanya sekolah ataupun rumah sakit. Nah, keempat-empat ini akan menjadi efek berganda bagi bandara itu sendiri. Efeknya apa?
Yang namanya lahan itu tidak akan pernah berjumlah, tidak akan pernah bertambah jumlahnya. Gitu. Artinya jumlah tanahnya tetap segitu, tapi harganya akan semakin mahal. Dampaknya adalah semua yang berada di pusat kota akan mencari wilayah atau lahan yang lebih murah, ya tentunya berada dekat dengan bandara. Nah, dengan keberadaan industri itu pun sendiri, tentu semakin banyak orang, semakin banyak pergerakan. Dan pergerakan itu salah satunya butuh moda transportasi, ya transportasinya salah satunya adalah pesawat. Yang semulanya frekuensi penerbangan itu jarang, dengan semakin banyaknya industri, otomatis frekuensi penerbangan juga ikut berdampak positif, artinya penerbangan juga akan semakin bertambah dan semakin banyak juga pesawat yang dioperasikan dengan kapasitas yang lebih besar atau ukuran pesawatnya jauh lebih besar. Nah, ini awal kegiatan penerbangan dan keberadaan bandara di masa lalu di Indonesia. Artinya dengan perubahan seperti ini, maka perlu adanya perencanaan master plan bandara yang baru yang bisa mengatasi permasalahan yang seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Bandung dulu bandaranya, hari ini masih ada bandaranya yang berada dekat dengan kota Bandung. Halim Perdana Kusuma di Jakarta sudah dipindahkan ke Tangerang. Kuala Namu di Medan yang semulanya ada di Belawan, Belawan itu moncongnya langsung ibu kota Medan, pindah ke Kuala Namu. Seperti yang ada di apa lagi? Di Padang yang dulu ibu kota yang dulu bandaranya berada di tengah kota, sekarang dipindah ke kabupaten yang di sebelahnya. Artinya adanya pergeseran pergerakan manusia atau aktivitas penduduk yang menyebabkan bandara ini sulit untuk dikembangkan dan sulit untuk dipertahankan keberadaannya. Akhirnya dia harus dipindah. Untuk memindahkan ini bukan hal yang mudah, arti mudahnya dia butuh proses yang panjang, mulai dari penentuan lokasi, luasan, rencana pembangunannya ini untuk kapasitas berapa tahun. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam rekayasa lapangan terbang. Nah, ini kita lihat awal kegiatan penerbangan dan keberadaan bandara di masa lalu. Ini salah satu contoh keberadaan bandara yang ada di Hong Kong. Hong Kong ini adalah negara persemakmuran yang ada di Inggris, artinya negara yang di bawah jajahan Inggris. Meskipun dia adalah masih wilayah Tiongkok, tapi dia maju bersama Inggris. Nah, dulu kita tahu di sebelum tahun 1997, Hong Kong itu bandaranya berada di pinggir pantai yang menukik menuju perbukitan atau di daerah perkotaan.
Airport 61 can approach 191 today. Singapore 861, contact approach 119. China Southern Freezer 757 210 degrees at 8 knots, clear to land. India 319, are you ready for departure? 319 approaching. India 319, behind heading traffic, mark and reach.
1, cutting line 1216, good day. India 319, Sunday 319, today green at 10 knots, clear for takeoff. Clear for takeoff, India 319. Hong Kong's on the other side of the world from America and a long way from Europe. But if you traveled to Hong Kong during the 70s, 80s, or 90s, you probably landed at the Kai Tak Airport and never forgot your arrival. Most anyone who's ridden on an airliner understands there's some kind of electronic guidance that the pilot lines up on so he can have a nice landing. His instruments begin to indicate go ahead for a landing. That's pretty well understood. Except when you get to Hong Kong, you see that the pilot goes into this huge turn attempting to land, quite different from normal. The problem in Hong Kong is there's no way to make a straight-in approach at this airport because it's so mountainous. So in the early 70s, someone proposed a radical new concept to take the ILS that lines you up into the runway and to line you up into the side of a mountain. And when you broke out, you'd see a big checkerboard, make a huge right turn, and magically the airport would be there. Well, this was such a radical concept, took quite a while to get approved, and the plan and the design appeared to be simple. The pilot would line up as indicated by the red line on a standard ILS approach, which would fly him into the side of a mountain. He would continue down to a specified point of which he would break out and see a bright red checkerboard. At that point in time, he had to begin a very steep right turn to attempt a lineup with runway 13. Another problem became very apparent is the winds were normally a strong right crosswind. It made it extremely difficult for the pilot because he had to turn to compensate more for the wind, and often just to get your wings level was a tremendous effort. As you can see from the profile picture, the red indicates the area that you would fly electronically. The yellow indicates the steep turn, and lining up there on the green arrow indicates alignment with the runway. I personally flew this approach many times, and it was always a feat and never comfortable to do. Enjoy these pictures of the IGS runway 13 approach.
might think from this surprising approach there'd been a lot of accidents and problems, but due to the restrictive nature and the simulator training and having to land there with pilots who'd done it before, there are really very few complications. But I do remember the day in November of 1993 when China Airlines went off the runway. I was there. What were they going to do? The tail blocked the runway. No problem. They took explosives, blew the tail off the airplane, drug it out of Victoria Harbor, and opened the airport up again. One of the other things interesting about the Kai Tak Airport, it made for tremendous photos of the airplanes approaching. I honestly felt like we were going to take the old television antennas off the top of the buildings when we came in for landing. Enjoy these photos. Well, like a lot of good things in life, you have great memories of it. My time of operating in there had the greatest of memories. My wife even got to go along one time when I flew into the airport. But now, it's closed. Closed in July the 6th, 1998. Now the old checkerboard just stands there with weeds growing over it. And they get higher and higher. You can hardly see it. It's the place of a park. The old airport, the runways are closed. They're discussing what they're going to do with it. But for those of you who made that trip, they'll never forget that arrival into the Kai Tak Airport. Nah, dari potongan video yang tadi, kira-kira apa saja yang bisa dilihat kondisi dari Bandara Kai Tak yang ada di Hong Kong ini? Lokasinya apa, berada di pemukiman padat penduduk seperti itu. Lokasi berada di pemukiman penduduk. Itu lokasinya kan berada di pinggir pantai ya? Di belakang bandaranya, Pak. Di area bandara itu dekat sekali dengan pemukiman kawasan bisnis sebetulnya. Karena di Hong Kong itu daerah kepulauan, dan pulaunya itu bukan pulau yang datar, tapi pulau yang berkontur ekstrim atau berbukit-bukit. Nah, sebetulnya untuk area take off dari bandara itu mengarahnya ke laut, tapi yang jadi permasalahan di sana adalah runway-nya hanya ada satu. Nah, sementara arah take off dan landingnya itu tidak searah. Artinya gimana? Kalau yang take off mengarah ke laut, landingnya berarah dari belakang atau dari darat. Nah, permasalahan di situ bisa terlihat dari awal. Yang pertama adalah volume lalu lintas dan tahunan di Hong Kong itu sangat tinggi dengan kapasitas pesawat yang jumbo semua. Artinya pada tahun 1993 sampai dengan 97, Boeing 747-400 itu adalah pesawat terbesar untuk komersil, pesawat yang 2 lantai, yang paling besar pada saat itu, dan di Hong Kong adalah penggunaannya yang paling tinggi. Nah, kalau pesawat sebesar itu berada dekat dengan kawasan bisnis untuk wilayah seperti itu, dia juga mengalami di sana antrian untuk take off dan antrian untuk landing. Kedua, di sana juga terjadi polusi. Polusi yang dihasilkan adalah nggak hanya sekedar asap dari pembakaran pesawat saja, tapi juga polusi dari segi suara. Bayangkan pesawat sebesar itu dengan ketinggian 200 meter di atas kawasan bisnis, itu sangat tidak nyaman bagi orang yang berada di kawasan itu. Nah, habis itu ada pengaruh dari cuaca. Hong Kong salah satu kawasan padat, dan polusi udara yang dihasilkan kota industrinya juga menghasilkan pencemaran udara. Artinya ada pada saat kabut tebal itu mengganggu jarak pandang atau visual dari pilot untuk melakukan landing. Kalau take off nggak masalah, tapi kalau pada saat landing itu akan menjadi masalah. Untuk masuk ke area bandara di Kai Tak ini perlu melakukan manuver untuk menghindari
ada satu kawasan bukit kecil yang berada tepat di ujung atau di pangkal dari landasan runway. Nah, itu bentuk dari macam-macam masalah yang terjadi pada saat Bandara Ketek itu pada saat puncak kejayaannya. Artinya pada sebelum Ketek itu dibangun, itu sebelumnya tidak jadi pengaruh bagi bandara. Artinya bukit itu lebih dulu ada daripada bandara. Habis itu untuk pemukiman warga dulunya ada tapi tidak setinggi sekarang dan tidak sepadat pada saat itu gitu. Nah, Bandara Ketek itu ditutup pada bulan Juni tahun 1997 itu atas desakan Inggris yang tidak ingin wilayah persemakmuran itu penuh dengan dilema transportasi karena Hong Kong adalah negara kepulauan. Transportasi terpadatnya itu ada di udara, bukan di laut ataupun di darat, tapi di udara. Akses masuk ke Hong Kong hanya lewat udara. Karena kalau masuk lewat laut, pada saat itu Hong Kong masih ingin masuk ke Inggris ketimbang masuk ke RRC atau Republik Rakyat Cina. Nah, kalau kita lihat lagi apa yang dilakukan Inggris terhadap bandara yang ada di Hong Kong, bisa kita lihat lanjutannya. As the airport island was taking shape, construction crews had begun the daunting task of connecting the island to the city. Plans called for new tunnels, bridges, and highways to be built across 22 miles of land and water. Almost immediately, engineers ran into a problem. Finding a way out of downtown with towering heaps of blasted rock as far as the eye could see. An army of workers was brought in. Their mission? Move 200 million tons of rock. Commanding giant earth movers, they demolished the landscape. Carting away hundreds of millions of tons of rubble. But all that material would not go to waste. It would soon be recycled as fill to turn the two small islands into a single larger one. But before that could happen, the sea floor needed to be cleared. For this task, a fleet of the world's largest underwater dredgers arrived on the scene. Like giant vacuum cleaners. Nah, oke. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi keberadaan Bandara Ketek tadi. Hong Kong melakukan reklamasi terhadap 2 pulau yang pulau ini kategorinya tidak produktif, artinya pulau yang berjenis batu kapur yang jauh dari pusat ibu kota Hong Kong itu sendiri. Nah, pulau ini dihancurkan dan direklamasi dan membutuhkan volume material yang sangat besar, baik dari pulau itu sendiri yang ditimbunkan, begitu juga dengan yang di laut, penyedotan dasar laut untuk pengurukan di pulau atau pembuatan pulau reklamasi. 2 pulau jadi 1 kawasan, yaitu bandara. Nah, pengaktifan bandara ini juga membutuhkan banyak pekerjaan. Salah satunya adalah Hong Kong adalah negara pertama yang mendesain jembatan bentang terpanjang di dunia karena dia menghubungkan 2 pulau yang melintasi perlautan dan juga membuat jalan tol yang berada di pinggiran pantai. Artinya sebelumnya negara-negara maju di dunia belum memiliki proyek sebesar ini. Begitu juga dengan kondisi bandara Hong Kong yang baru itu adalah
bandara dengan 2 runway dengan ukuran yang sangat besar. Nah, dari sini semua negara belajar dari permasalahan yang terjadi di Hong Kong atau dari Bandara Kai Tak ke rancangan induk bandara atau yang kita kenal dengan istilah master plan. Nah, kalau dari definisi, rancangan induk itu adalah konsep dari pengembangan bandara. Nah, pengembangannya itu bukan saja yang di area bandara, tapi juga yang ada di sekitar bandara. Artinya, lingkungan yang berdampak dari operasional sebuah bandara itu sendiri. Nah, berdasarkan Airport Master Plan FAA nomor AC150 per 5070/6. Nah, ini mengatakan tujuan rancangan induk itu sendiri adalah pengembangan fasilitas fisik bandara. Yang kedua, tata guna lahan dan pengembangan di sekitar area operasional bandara. Nah, yang ketiga yaitu menentukan pengaruh lingkungan dari pembangunan dan operasi bandara. Nah, yang keempat ada pengembangan kegiatan ekonomi. Nah, yang terakhir itu pembagian fase dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai rancangan induk. Artinya, dari adanya satu bangunan bandara yang baru, setidaknya itu perlu memikirkan dampak secara makro. Baik dampak di area bandara itu sendiri, ataupun dampak yang akan terjadi pada saat bandara itu beroperasi, dan perkembangan zaman di area di sekitaran operasional bandara. Nah, kalau kita sering perhatikan bandara-bandara yang ada di Indonesia yang mulai dibangun di awal tahun 2000-an, itu hampir rata-rata ngadapnya semuanya ke laut. Paling tidak posisinya berada dekat dengan pantai. Nah, kalau Indonesia pada tahun 90-an mungkin bandaranya masih bandara yang versi lama, tapi pada tahun 2000-an Indonesia sudah banyak membangun bandara dan cenderung belajar dari kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang terjadi di negara maju. Salah satunya adalah Hong Kong adalah negara yang menjadi percontohan dunia. Nah, kita lihat siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan sebuah bandar udara. Nah, yang pertama yaitu adalah perusahaan penerbangan. Nah, kenapa perusahaan penerbangan? Penggunaan pesawat ataupun penggunaan dengan skema penerbangannya. Jadi perusahaan penerbangan ini salah satu orang yang terlibat dalam perencanaan sebuah bandara baru. Yang kedua yaitu General Aviation, ini adalah dinas perhubungan yang di bawahnya ada Angkasa Pura yang mengatur semua jenis penerbangan yang ada di langit Indonesia. Dan yang ketiga TNI Angkatan Udara. Kenapa TNI? Ya, TNI adalah utusan negara yang menjaga seluruh kawasan yang ada di udara Indonesia. Begitu juga dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, izin mendirikan sebuah bandara itu tentunya dimulai dari permintaan di daerah, tapi diputuskan nanti di pusat. Karena biaya pembangunan sebuah bandara itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada bandara yang dibangun dengan menggunakan APBD, tapi juga butuh bantuan dari pusat. Ada juga bandara yang semuanya full biayanya dari APBN atau yang dari pusat. Ada juga organisasi pilot, dan yang berikutnya ada produsen pesawat itu sendiri. Kalau yang saya bilang kemarin, produsen pesawat yang terbesar di dunia ada Airbus dan Boeing. Kenapa dia juga dilibatkan? Karena perencanaan pesawat itu sendiri dari tahun ke tahun semakin besar dan semakin panjang. Dan teknologi yang digunakan pun juga harus menyesuaikan dengan perencanaan sebuah bandara. Nah, berikutnya juga ada masyarakat. Masyarakat di sini artinya kelompok-kelompok masyarakat yang ada berpengaruh terhadap lingkungannya jika dibangunkan sebuah bandara. Terakhir adalah pihak dari bandara itu sendiri. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan sebuah bandara. Nah, lanjut kita lihat tahapan apa saja yang diperlukan untuk mendesain sebuah master plan bandar udara. Kalau secara teori, pertama kita mengumpulkan dan menganalisis data. Datanya itu bisa jadi jumlah penumpang, jumlah kebutuhan antara pesawat dengan permintaan penumpangnya, ukuran pesawat yang ingin dilayani, kawasan untuk bandara yang tersedia, berapa lahannya, jarak dari kota, akses ke sana. Mungkin ada banyak data yang
dikumpulkan dan dianalisis. Lalu data tersebut dilakukan peramalan pergerakan penumpang. Meramalkan ini artinya kita melakukan pemodelan dan mensimulasikan lonjakan atau turunan penumpang pada saat bandara ini mulai dioperasikan sampai dengan bandara ini akhir pada masa pengoperasian. Nah, ini perlu dilakukan trial and error dengan cara pemodelan dan simulasi. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan analisis kapasitas sistem bandara itu sendiri. Kapasitasnya itu bisa jadi standar ruang dan tingkat pelayanan atau kebijakan pengoperasiannya. Ini bandara didesain untuk keperluannya apa. Nah, lalu dilanjutkan dengan adanya kebutuhan sebuah bandara baru. Nah, kalau perlu bandara baru artinya perlu adanya penentuan lokasi, perlu mengevaluasi lokasi yang baru atau lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Biasanya itu tidak satu, biasanya ada pilihan. Nah, ini dievaluasi di antara katakanlah 3 pilihan, ini dievaluasi. Nah, di antara 3 lokasi tadi dilakukan pemilihan lokasi terbaik setelah melewati proses ini, meramalkan jumlah lonjakan penumpang dan analisis kapasitas sistem bandaranya itu sendiri. Nah, kalau ini selesai maka dilanjut dengan penghitungan dimensi fasilitas bandara. Penghitungan dimensi ini artinya bangunan yang artinya yang wajib, yang diutamakan yang pertama ada, yang mana, dan begitu juga nantinya setelah bandara ini dioperasikan beberapa belasan tahun, perlu pengembangannya arahnya kemana. Lalu menyiapkan alternatif tata letak jika bandara ini terjadi ada permasalahan yang diakibatkan oleh alam. Nah, layoutnya ini perlu alternatif nantinya. Dilanjutkan dengan memilih tata letak bandara yang terbaik dan terakhir berakhir dengan master plan. Ini tahapan atau diagram alir dalam mempersiapkan master plan sebuah bandar udara. Nah, kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, master plan ini atau rancangan induk ini dijelaskan dalam pasal 199. Penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandara itu semuanya harus mengikuti pasal 199. Nah, ini ayat 1-nya dan ayat 2-nya isinya adalah semua master plan atau rancangan induk nasional itu harus memperhatikan pertama adalah tata ruang wilayah nasional, provinsi, ataupun kabupaten kota. Nah, di dalamnya dimuat juga perkembangan sosial, ekonomi wilayah, potensi sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pemberdayaan bandara itu sendiri. Habis itu ada perkembangan lingkungan strategis. Nah, ada kalanya bandara dibikin di daerah yang tidak ada penduduknya jauh dari pusat kota, tapi pada saat nanti dia adalah salah satu lingkungan yang strategis, bisa jadi bandara itu dibikin jauh dari kota utama. Lalu sistem transportasinya harus bersifat nasional, keterpaduan intermoda dan multimoda juga harus perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah bandara ini perannya dalam penerbangan statusnya sebagai apa? Pengumpul, pengumpan, atau bandara utama. Nah, di sini bisa dilihat nanti di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 semuanya mengatur tentang master plan bandara. Begitu juga dengan bagian yang ketiga di pasal 201. Ini penetapan lokasi bandara. Nah, penetapan lokasi bandara itu yang mengesahkan adalah Menteri. Lalu nanti penetapannya berdasarkan titik koordinat dari bandar udara itu sendiri. Begitu juga dengan rancangan induk bandara. Nah, ini nanti semuanya bisa di-download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, ini pasal 202 menjelaskan bahwa untuk rancangan induk bandara itu harus memperkirakan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo. Nah, ini semuanya ada di mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Bagaimana cara kita menentukan supply and demand dari sebuah bandara. Kedua, kebutuhan fasilitas apa saja yang wajib dimiliki sebuah bandara atau bandara pengumpan, pengumpul, ataupun bandara utama. Begitu juga dengan tata letak dan fasilitasnya. Tata letak dan fasilitas ini yang paling ekonomis dan yang paling ergonomis.
Begitu juga dengan tahapan pelaksanaan pembangunan, mana pembangunan yang paling diutamakan dan mana pembangunan yang dilakukan pada saat pengembangan. Nah, lalu ada kebutuhan dan pemanfaatan lahan, daerah lingkungan kerja, dan terakhir nanti ada batas kawasan kebisingan atau NOS. Nah, NOS ini dahulunya adalah aktivitas yang tidak masalah bagi masyarakat, tapi dengan perkembangannya zaman, NOS ini bisa jadi permasalahan utama bagi dampak dari sebuah lingkungan. Nah, untuk master plan bandar udara itu sendiri sebetulnya melewati proses 4 proses. Nah, 4 proses ini nanti diurai lagi bisa menjadi 10 proses. Nah, pertama ada pertimbangan perencanaan awal, kita kenal dengan istilah studi kelayakan atau feasibility study. Nah, untuk pertimbangan perencanaan awal ini biasanya jauh lebih awal ketimbang adanya sebuah proyek bandara itu sendiri. Biasanya prastudi kelayakan ini bisa sampai 10 atau 15 tahun sebelum adanya bandara itu sendiri yang dikenal dengan studi kelayakan. Nah, di studi kelayakan itu apa yang dilakukan? Nah, tentu yang dilakukan adalah melakukan peramalan atau yang dikenal dengan pemodelan dan simulasi. Semuanya dimodelkan dan disimulasikan pada saat bandara ini dibangun, pada saat bandara itu dimulai, dan pada saat puncak bandara itu melayani aktivitas penerbangan. Nah, semuanya diramal atau dimodelkan. Jangan sampai bandara ini jadi tapi tidak ada menghasilkan atau tidak menguntungkan. Lalu ada kontrol dan pengaturan finansial. Nah, ini permasalahan klasik, artinya negara ini butuh banyak fasilitas umum untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi kita terbatas dengan keuangan. Nah, bagaimana cara pembangunan sebuah proyek yang berskala besar, tapi uangnya terbatas, tapi bangunannya ada gitu. Terakhir nanti baru penetapan atau pemilihan lokasi bandara atau set plan. Nah, kalau didetailkan lagi, artinya pengumpulan data-data, data apa saja yang dibutuhkan, di sini bisa dilihat untuk stability study ini yang pertama itu konsultasi terhadap pihak-pihak yang terkait di dunia penerbangan. Kata pertama itu perhubungan, pemerintahan, perusahaan penerbangan, dan pengguna bandara. Nah, ini nanti ada di buku rekayasa lapangan terbang. Dan kedua itu ada operasi data center. Nah, operasi data center ini adalah data lalu lintas penerbangan untuk penumpang ataupun barang yang sudah ada sebelum bandara itu dimulai. Artinya data penerbangan ini ketika pada saat adanya bandara baru, bagaimana dengan trafik lalu lintas udaranya, apakah jadi masalah atau menguntungkan atau saling merugikan dengan adanya bandara baru. Nah, ini di operasi data center. Begitu juga bandara itu harus mengikuti aturan FAA dan ICAO. Nah, karena peraturan di penerbangan itu mengacu kepada yang dua ini, yang ada di Kanada dan ada di Amerika. Begitu juga navigasi dan telekomunikasi. Nah, untuk setiap tahunnya navigasi ini dan telekomunikasi akan terus berkembang. Begitu juga dengan keberadaan pesawat. Bandara ini harus mampu menopang yang dua ini, navigasi dan telekomunikasi, untuk bisa melayani pesawat-pesawat yang terbaru. Terakhir itu dampak terhadap sosial ekonomi, jumlah penduduk, dan tata guna lahan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Malik, saya dari kelas 4D Transportasi. Jadi gini Pak, saya tuh lihat di internet ya Pak, bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta itu bandara terbesar di Indonesia selain yang ada di Batam. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, siapa sih Pak pengelola bandara-bandara tersebut Pak? Apakah suatu instansi, apakah suatu individu, ataukah suatu badan usaha Pak? Kemudian, kenapa ya Pak, kalau di Indonesia itu bandara-bandaranya itu selalu dekat dengan pantai Pak? Kenapa tidak di dataran tinggi aja sekalian Pak? Seperti itu, terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Ripan Malik. Pertama, siapa yang bertugas mengelola bandara? Bandara itu kalau yang untuk umum itu dikelola oleh Angkasa Pura. Nah, semua bandara milik pemerintah itu dikelola sama Angkasa Pura. Ada juga bandara yang pengelolaannya bergandengan dengan
TNI Angkatan Udara, artinya di sana ada Angkasa Pura dan juga ada Angkatan Udara atau Lanut lah kita kenal. Nah, begitu juga dengan posisi bandara. Kenapa bandara itu selalu ada di pinggir pantai? Tidak selalu. Kalau kayak di Tasik itu bandara nggak di pinggir pantai. Kalau kayak yang di Papua itu bandara di puncak gunung. Nah, sebetulnya keberadaan bandara itu tergantung dari wilayah itu sendiri. Tapi untuk penerbangan yang volumenya besar, lalu lintasnya padat, nah itu butuh kawasan yang rata. Nah, kawasan yang rata itu selalu ada di daratan rendah atau di pinggir pantai. Nah, yang perlu kita ingat, kota itu mulai ada itu beradanya dekat dengan sumber air. Dimanapun kota di dunia, adanya kumpulan wilayah itu adanya di pinggiran mata air. Bisa jadi sungai, laut. Nah, untuk bandara, kenapa selalu menghadapnya ke laut? Ya, permasalahan yang seperti yang terjadi di Hong Kong. Indonesia salah satu negara yang belajar dari kejadian Bandara Kai Tak tadi. Bandara itu bisa saja dibikin di mana saja, asalkan panjang kawasan operasional bandara itu terpenuhi. Nah, tapi dengan perkembangan zaman, bandara itu kan ada permasalahan. Permasalahan yang tertinggi itu adalah kebisingan. Semakin besar pesawatnya, maka suara yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga dengan untuk ruang geraknya pada saat dia lepas landas ataupun juga landing. Dia juga butuh pandangan yang bebas atau tanpa halangan. Nah, posisi-posisi seperti ini yang membuat bandara itu berada dekat dengan pantai. Tapi yang tidak kalah penting, bandara itu sendiri juga mengikuti arah pergerakan angin. Nah, meskipun dia berada di pinggir pantai, tapi tidak selalu dia menghadap ke pantainya sendiri. Bisa jadi dia serong, atau bisa jadi dia berdampingan dengan bibir pantai. Nah, ini yang mempengaruhi adalah pergerakan angin. Jangan nanti pesawat naik, tapi menghantam terpaan angin. Itu akan menjadi pemborosan bahan bakar. Atau pada saat untuk landing, itu akan menyulitkan untuk pendaratan yang lebih nyaman. Nah, kurang lebih seperti itu, Rifan Malik. Ya Pak, terima kasih. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang ingin ditanyakan seputar bandara ini? Bertanya Pak, Silakan. kan kalau bandara itu biasanya dibangun di lahan-lahan yang luas dan kosong ya Pak, awalnya. Iya, iya. Terus kan pembangunan seiring berjalannya waktu juga terus ada gitu kan Pak. Iya. Nah, kalau suatu saat si lahan yang kosong itu terisi penuh oleh bangunan-bangunan baru, apakah bandara itu harus dipindahkan terus-menerus seperti yang ada di Hong Kong itu, atau bagaimana Pak? Oh, nah ini pertanyaannya untuk teknik sipil ya. Yang namanya kawasan itu sebetulnya sudah dikelompokkan oleh negara atau Badan Pertanahan Nasional. Yang dikelompokkan masuk di sini adalah pada setiap pembangunan itu butuh yang namanya RT/RW. Nah, begitu juga dengan IMB. Nah, kalau kita membuat bangunan 10 lantai berada jarak 100 meter atau 1 kilo dari bandara, itu nggak bakalan keluar tuh IMB-nya. Nah, jadi sebetulnya semua bangunan yang ada di seluruh dunia itu mengikuti RT/RW, cuman namanya aja yang berbeda. Kalau di Indonesia namanya RT/RW. Nah, RT/RW itu nanti dikunci dengan izin mendirikan bangunan. Kalau dia berada di kawasan yang dilarang, ya otomatis dia tidak diizinkan. Yang ada dia malah dimusnahkan sama pemerintahan di daerah tersebut. Nah, apakah bandara itu selalu dipindah Pak pada saat perkembangan zaman? Tidak. Bandara yang dipindah itu adalah pembangunan sebelum aturannya ada. Artinya bandara itu sudah ada sebelum aturan itu ada. Makanya oleh desakan zaman yang membuat bandara itu tidak bisa dioperasikan lagi. Kebanyakan bandara-bandara umum itu yang untuk penerbangan umum, yang dipindahkan adalah penerbangan umumnya, tapi bandaranya tetap difungsikan sebagai pengganti untuk angkatan udara. Biasanya digunakan seperti itu. Yang paling dominan seperti sekarang,
Di Belawan masih digunakan untuk lanut, di Padang masih digunakan lanut, Pekanbaru itu masih lanutnya bercampur dengan umum, di mana lagi yang bandara sebenarnya? Yang di Bandung, sebentar lagi kalau jalan tolnya siap, yang di Sadikin Bandung itu nanti akan digunakan untuk lanut dan Kasa Nusantara, dan yang umumnya itu akan dipindahkan ke Majalengka. Nah, jadi pada dasarnya bandara itu sudah ada sebelum aturannya ada. Nah, kedepannya Indonesia tidak akan memindah-mindahkan bandara baru lagi. Yang ada, bandara itu sudah punya kawasan untuk pengembangan. Yang tadinya cuma ada satu runway, pada saat 10 tahun atau 15 tahun ke depan membutuhkan 2 runway, dia sudah punya lahan yang siap untuk digarap. Nah, itu yang dikatakan dengan master plan. Dia sudah punya kawasan yang luas, tapi tidak semuanya langsung dibangun, tapi dibangun secara prioritas. Prioritas pertama apa? Ada runway, ada taxiway, ada apron, ada hall. Yang wajib-wajib dulu yang dibangun. Nanti pada saat volumenya sudah tinggi, kapasitasnya sudah terpenuhi, maka perlu pengembangan. Pengembangan itu sudah juga ada lahannya. Nah, ini yang dikatakan pengelompokan dari pengerjaan dari master plan. Kurang lebih seperti itu, Farhan. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja. Peramalan. Nah, peramalan, kalau bagi yang pernah kuliah dengan saya, dasar-dasar rekayasa transportasi, kayaknya nggak ketemu sama saya. Yang angkatan di bawah ini mungkin ketemu. Kita belajar bagaimana cara memprediksi kebutuhan sebuah pergerakan. Katakanlah Bandara Kertajati itu belum ada, tapi pada saat Bandara Kertajati itu dibangun, waktu pembangunannya 4 tahun, nah di tahun kelima bandara itu dioperasikan. Berapa biaya yang dihabiskan Bandara Kertajati itu menjelang dia mulai memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya sebelum dia beroperasi secara normal, otomatis dia akan merugi. Berapa subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Kedua, berapa lama balik modal bandara itu agar ada untung yang didapat oleh negara. Kedua, untung yang dari mana yang bisa dikumpulkan negara selain dari bentuk uang. Nah, itu semuanya dalam kategori kita meramalkan atau kita membahas tentang supply dan demand. Nah, kalau kita detailkan lagi, di sana membahas mengenai permintaan perjalanan masa lalu. Artinya perjalanan di masa lalu itu kita lihat pertumbuhan penumpangnya, pertumbuhan lalu lintas pesawatnya. Nah, bagaimana ke depan? Ke depannya ini bisa jadi kemungkinan terkena inflasi, atau pada saat inflasi terjadi penurunan drastis atau peningkatan drastis. Nah, ini juga disimulasikan. Ini dia ada dua, ada pemodelan, ada simulasi. Model kita bikin kondisi terburuk dan kondisi terbaik. Simulasi kita membuat dalam angka acak, artinya kalau pesawat itu bergerak, bagaimana dalam kondisi pesawat itu sepi, bagaimana kondisi pesawat itu ramai. Nah, itu model dan simulasi. Kedua, ada faktor variasi ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap permintaan perjalanan udara. Nah, faktor ekonomi sosial itu seperti yang terjadi pada saat pandemi kemarin. Salah satu contohnya adalah masyarakat tertekan dengan masalah keuangan. Tapi seluruh masyarakat menginginkan pulang kampung, gitu. Otomatis pergerakan semakin tinggi, tapi pergerakan itu dilarang. Nah, ini salah satu bentuk dari variasi ekonomi yang harus dilakukan pemodelannya, bagaimana pada saat situasi sulit, tapi moda transportasi udara ini dibutuhkan orang, gitu. Nah, ini dibikinkan modelnya tadi, disimulasikan dengan kondisi yang variasi ekonomi, atau pada saat kondisi inflasi. Inflasi saat ini, artinya kalau kemarin harga pesawat 1 jam perjalanan itu tiketnya cuma 400.000, sekarang dengan harga naiknya minyak, meskipun yang naik itu minyak di darat, bukan minyak untuk yang di udara, tapi juga akan mempengaruhi jumlah kebutuhan permintaan penerbangan. Artinya yang tadinya ada 1 juta orang yang melakukan perjalanan per tahun, pada saat minyak dengan harga 10.000 ini mungkin bisa jadi dengan 500 orang per tahun. Atau 500.000 orang per tahun.
Yang keempat, ada proyeksi harga dan harga ke masa depan. Artinya begini, kalau saat ini harganya 400.000 per 1 jam perjalanan pesawat, tiketnya segitu, 10 tahun lagi harga tiket berapa dengan naiknya harga minyak aftur tadi, atau dengan naiknya harga minyak yang di darat atau untuk kendaraan umum. Nah, kita juga bisa memproyeksikan harga-harga di masa depan. Kenapa efeknya ke bandara? Ya, karena balik lagi, kalau harga-harga ini naik atau turun, itu kan mempengaruhi jumlah dari perjalanan pesawat atau lalu lintas pesawat. Semakin banyak, pasti banyak juga pesawat yang masuk, atau ukuran pesawatnya semakin besar. Kalau penumpangnya sedikit, bisa jadi durasi pesawatnya sedikit, atau pesawatnya yang berubah jadi kecil. Lalu dilanjut dengan prediksi harga ramalan dari permintaan transport udara di masa depan. Nah, sebagai contoh, prediksi harga normal ini artinya pada saat bandara itu dibuka, kan semuanya harus ditanggung dulu sama negara biaya operasional. Nah, berapa lamanya negara itu menanggung biaya operasional sampai bandara itu kebutuhannya itu sendiri. Nah, kita juga memprediksi harga ramalan yang sesuai dengan masyarakat itu berapa. Itu harga tiket pesawat diatur oleh negara, bukan oleh komersil. Negara juga mengatur berapa harga yang boleh diberikan kepada penumpang dan berapa harga terendah dan berapa harga tertinggi. Itu mengenai sekilas mengenai peramalan atau supply and demand ini. Sebetulnya detailnya sudah dilewati oleh mahasiswa angkatan 4 karena ini belajarnya di angkatan 2. Bagaimana cara meramalkan kebutuhan ini. Begitu juga dengan pengadaan pesawatnya, ukuran pesawatnya itu biasanya di dasar-dasar rekayasa transportasi. Lalu fasilitas yang wajib ada di sebuah bandara, ya seperti di minggu pertama atau kedua. Yang pertama ada dulu runway-nya. Kalau runway-nya ini tergantung dari lebar dan panjang runway. Nah, lebar dan panjang runway itu balik lagi. Ini bandara untuk melayani domestik atau internasional, atau bandara domestik tapi yang kelas pengumpul atau pengumpan, ya otomatis runway-nya kecil dan panjangnya juga terbatas. Tapi kalau bandaranya untuk domestik tapi kelasnya internasional, ya bisa jadi ini mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti yang ada di Batam. Batam itu Hanadim, bukanlah bandara utama atau bandara internasionalnya Indonesia, tapi dia sudah melebihi kapasitas dari Bandara Soekarno-Hatta. Artinya dia adalah bandara cadangan yang disiapkan oleh pemerintah apabila terjadi kecelakaan di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Hanadim mampu menampung penerbangan, menggantikan sementara penerbangan yang di Soekarno-Hatta. Karena pesawat ini tidak boleh menunggu lebih dari 1 jam. Kalau penerbangan itu ditunda, pasti ada. Nah, tapi dia tidak boleh menunggu lebih dari 1 jam. Andai kata ada terjadi kecelakaan di bandara, ada bandara-bandara internasional yang sanggup menggantikan bandara utama dalam waktu sementara. Begitu juga taxiway, apron, terminal, jalan masuk, tempat parkir geometrik. Nah, ini bisa dibaca di buku rekayasa jalan di halaman 114 mulainya, atau di bab 2, itu bisa dipelajari lagi atau didetailkan lagi, karena dari gambarnya tidak bisa dimasukkan ke sini karena ngeblur gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca secara mandiri. Nah, seperti ini gambarnya pada saat saya masukkan nggak kelihatan jelas sama sekali. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan faktor-faktor pemilihan lokasi bandara itu, judul-judulnya ini. Nah, nanti di detail gambarnya nggak bisa kelihatan. Faktor-faktornya apa saja, yaitu pengembangan lingkungan sekitar. Pengembangan lingkungan sekitar seperti contoh tadi Batam. Batam itu pada zaman Habibie didesain adalah kota otorita atau otorita Batam yang menarik 30% penghasilan Singapura. Artinya selama ini penerbangan dunia transitnya ada di Singapura, baik itu dari sisi penumpang ataupun barang. Begitu juga yang di laut, semuanya ke Singapura. Karena pelayanan Singapura itu sangat terbaik di dunia. Habibie pada zaman tahun 1997 sampai 98 mendesain Batam untuk menarik 30% penghasilan Singapura itu diambil oleh Batam.
Apakah sudah berhasil? 75% perjuangan Pak Habibie itu sudah terjadi di Pulau Batam itu sendiri. Kedua, ada kondisi atmosfer. Kondisi atmosfer ini tidak semua wilayah di Indonesia memiliki masalah yang sama. Saya katakan contohnya begini. Area yang berada di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, itu masalah atmosfernya adalah kebakaran lahan. Pada saat kebakaran lahan, penerbangan tidak bisa dilakukan atau penerbangan semuanya ditutup. Kalau permasalahan di Jakarta, itu biasanya polusi udara dari asap pabrik. Nah, kalau permasalahan di Kalimantan itu biasanya bandara kebanjiran. Kalau di daerah pegunungan biasanya yaitu masalah angin. Nah, itu kondisi atmosfer. Ada juga aksesibilitas. Aksesibilitas ini penting. Aksesibilitas ini adalah kemudahan si pengguna bandara untuk bisa sampai ke bandaranya itu sendiri. Artinya, kalau kita ingin melakukan perjalanan dengan pesawat, otomatis kita butuh akses dulu untuk ke bandaranya. Nah, seperti halnya yang terjadi di Bandara Kertajati yang di Majalengka, bandaranya sudah ready, pesawatnya sudah ada, penumpangnya nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena akses ke sana belum terfasilitasi secara maksimal. Artinya, Bandara Kertajati itu melayani penerbangan yang ada di bagian wilayah Jawa Barat, di bagian timur. Tapi warga kota Bandung sendiri daripada ke Majalengka, lebih baik dia memilih ke Bandung, meskipun Bandung lebih jauh. Tapi kenapa Bandung-Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu yang lebih cepat ketimbang ke Majalengka. Nah, salah satunya itu contohnya yaitu mengenai aksesibilitas atau kemudahan. Lanjut, adanya ketersediaan tanah untuk pengembangan. Meskipun bandara itu megah, besar, kapasitasnya gede, tapi kalau dia tidak memiliki tanah cadangan, ke depannya dia akan jadi masalah baru atau ada bandara pengganti untuk menyerap jumlah lalu lintas bandara itu sendiri. Makanya pada saat sekarang bandara-bandara ini sudah memiliki lahan untuk pengembangan ke depannya. Katakanlah seperti Bandara DIY yang dulunya berada di daerah daratan, sekarang dipindah jauh dari kota dan berada dekat di pinggiran pantai dan dibikin lebih besar lagi, dan ininya salah satu adalah pengembangannya nanti dia sudah punya. Nah, terus bagaimana kalau ada bandara atau lapangan terbang lain yang di sekitaran bandara itu, Pak? Nah, ini sudah diatur sama Undang-Undang nomor 1 tadi ada di sana, nanti di Peraturan Menteri nomor 34 kalau nggak salah, itu juga diatur berapa jarak dari masing-masing bandara itu, berapa luas wilayah yang boleh dilayani dalam satu buah bandara. Status bandara yang pertama dengan bandara yang baru itu statusnya apa? Apakah sama atau beda? Dan di sana dijelaskan dan itu bisa dibaca. Lanjut, adanya halangan sekeliling. Yang dikatakan halangan sekeliling di sini, yang pertama adalah pegunungan atau bukit, gedung bertingkat, habis itu faktor alam bisa jadi kabut tebal atau polusi udara. Ini halangan yang berada di sekitaran bandara, seperti yang terjadi di Hong Kong tadi. Nah, yang lanjut ada pertimbangan ekonomis. Kalau bandara itu terlalu jauh dari kota, untuk biaya ke sananya membutuhkan biaya yang mahal, ini artinya tidak ekonomis. Bandara itu harusnya ekonomis. Meskipun dia berada jauh dari kota, tapi ongkos ke sana mudah atau murah. Ini perlu dipertimbangkan. Terakhir, tersedia nggak utilitas di sana? Utilitas ini adalah seperti listrik, telkom, sumber air bersih. Ini tersedia nggak yang hal-hal kecil ini dalam kebutuhan sehari-hari? Jangan nanti kita bikin bandara di sebuah pulau tapi listrik nggak ada di sana, kan jadi masalah. Atau nanti menuju bandaranya harus naik kapal dulu, itu jadi masalah. Nah, salah satunya ini tersedianya utilitas pada pemilihan lokasi bandara. Nah, kalau untuk yang mempengaruhi faktor ukuran bandar udara itu sendiri, ya kembali lagi kepada konfigurasinya. Bandara itu ada yang single, ada yang double atau dual. Nah, yang single ini kondisinya tergantung lagi apakah dia kategorinya C atau 3D. Nah, C itu adalah pesawat besar dengan kapasitas 6,7 ton sampai dengan 150 ton. Kalau yang D, ini udah lebih dari 150 ton. Nah, ini nanti bisa dibaca.
Ini lebih detailnya lagi, masih banyak sambungannya di bawah. Saya hanya melampirkan salah satunya saja. Yang menentukan dia single atau dual ini apa? Kembali lagi, rata-rata pelayanan penumpang tahunannya berapa. Nah, yang sanggup dilayaninya itu berapa. Nah, bandara yang ada di Indonesia ini sangat sedikit sekali yang memiliki dual runway ini, karena jumlah penduduk di masing-masing kota Indonesia ini hanya diwakili oleh Pulau Jawa, karena 50% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Jadi bandara yang dual ini hanya ada di Soekarno-Hatta. Kalau selebihnya single semua. Ya, kembali lagi kepada layanan penumpang per tahunnya berapa. Nah, ini kriteria cakupan pelayanan bandara, bisa dibaca di Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2019. Untuk di Pulau Jawa begini, kalau di Bali begini, di Kalimantan beda lagi, di Papua beda lagi. Jadi setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada peruntukannya. Ini hanya perwakilannya saja, tabel kriteria cakupan pelayanan sebuah bandara udara. Lalu ada kriteria dan cara penilaian hierarki bandara. Nah, ini bandara dikelompokkan dalam pengumpulan skala primer, sekunder, dan tersier. Kalau kita terjemahkan ini, posisinya dia terletak di kota, merupakan pusat persebaran, ada PKN, PKW, PKL. Nah, keterangannya ini ada fungsinya sebagai kegiatan nasional, ada yang wilayah, dan ada yang lokal. Terus jumlah penumpang yang sanggup dilayaninya per tahun berapa? Di sini juga sudah dijelaskan. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2019. Nah, lalu untuk klasifikasi bandar itu sendiri, ini juga sudah dijelaskan di sana. Yang pertama yaitu ada kode dari bandaranya itu sendiri. Yang kedua ada panjang berdasarkan RW atau berdasarkan referensi pesawat. Yang ketiga ada kode huruf. Dan berikutnya ada lebar dari bentang pesawat, dan terakhir adalah jarak roda utama terluar atau overman gear. Nah, ini sudah kita bahas di minggu ketiga kemarin. Nah, ini penjelasan tata guna lahan, penelitian lingkungan, akses masuk, parkir kendaraan. Ini saya rasa bisa dibaca di buku rekayasa lapangan terbang, karena ini lebih banyak ke konsepnya ya. Nah, ini untuk aturan mengenai bebas halangan. Bebas halangan itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah untuk landasan visual, dan yang kedua adalah non precision instrument ini. Dia terbagi lagi oleh utility dan lebih besar dari utility. Yang ketiganya ada precision instrument ini. Ini artinya adalah konsep penglihatan visual dari kabin pilot pada saat dia take off ataupun pada saat dia landing. Nah, jaraknya sudah diatur di sini. Kita lihat bagaimana bentuk kondisinya. Ini adalah kondisi yang sudah dipetakan untuk bandara. Bandaranya yang mana? Ini area runway-nya. Nah, artinya bandara berada di dalam ini. Nah, ini bidang-bidang hayalan untuk daerah yang bebas hambatan. Bebas hambatan visual, kebisingan, apalagi itu, angin, terpaan angin. Nah, ini di sini sudah dipetakan, meskipun sebetulnya ini tidak ada garisnya. Ini hanyalah sebuah garis hayalan, di mana pada saat bandara itu beroperasi, wilayah ini aman untuk operasional pesawat terbang. Nah, kalau dilihat lagi seperti ini, kurang lebih jelasnya, ini runway. Runway ini panjangnya bisa 2,75 km sampai dengan 4 km. Nah, jarak yang dibutuhkan aman dari area pemukiman, area perkebunan, perindustrian, atau bisnis segala macam, ini areanya sudah dipetakan. Nah, lebih bagusnya dilihat di sumbernya sendiri atau di e-booknya, itu akan lebih terlihat jelas ketimbang gambar yang dimasukkan ke sini. Nah, ini masalah kebisingan. Untuk kebisingan ini adalah masalah terbesar kalau dahulunya dia tidak jadi masalah, kalau sekarang dia adalah masalah utama bagi masyarakat. NOS ini semakin besar pesawatnya, semakin kuat bunyinya. NOS itu diukur dalam satuan desibel. Nah, dan dia juga dikelompokkan pada area-area bandara. Nah, pertama kita lihat gambar ini.
Untuk di area landasan pacu itu dikategorikan ada A, B, C, dan D. Nah, di area landasan runway ini atau di ujung landasan pacu, itu kan semuanya ada trek yang lurus, ada trek yang bermanuver ke kiri, ada yang ke kanan, dan ada yang lurus. Nah, ini semuanya dikelompokkan di mana aja sumber suara yang sangat kuat bagi area yang di sekitar operasional bandara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.